Pada hadis yang lain dijelaskan bahwa para sahabat menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW selalu membagi-bagikan hartanya, membagi-bagikan kepunyaannya pada bulan Ramadan ini. Untuk itu, dengan menjalankan puasa dengan benar, kita tidak hanya meningkatkan keimanan pribadi kita, tetapi juga berkontribusi positif pada lingkungan sekitar kita. Puasa menjadi sarana untuk membangun ketakwaan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah, kita sudah memasuki bulan Ramadan dan sudah menjalankan puasa di bulan Ramadan. Kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini. Umat mukmin, umat muslim di seluruh dunia diperintah oleh Allah untuk menjalankan ibadah puasa. Lalu apa tujuan kita diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa? Maka kita menyitir dalam sebuah ayat Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan berpuasa orang-orang sebelum kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Mengomentari ayat ini, Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan bahwa ujung dari puasa ini adalah kita dibentuk jiwa kita, rohani kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan itu akan tercapai dengan berpuasa dan meninggalkan hawa nafsu. Hal ini memang tidak mudah bagi kita untuk melakukannya. Tetapi jika kita berhasil, maka kita akan lebih mudah untuk bertakwa kepada Allah. Dalam Islam, takwa merupakan salah satu konsep fundamental yang menjadi kunci untuk meraih derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Takwa bukan hanya sebatas ritual keagamaan, namun merupakan sebuah komitmen menyeluruh untuk menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan Allah menjanjikan derajat yang tinggi bagi mereka yang mau menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat 13, yakni inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya orang yang paling bertakwa di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menunjukkan bahwa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak peduli atau tidak ada sangkut pautnya dengan pangkat, derajat, harta, kekayaan, tidak ada. Jadi orang-orang yang tidak punya pangkat, tidak punya derajat, tidak punya kekayaan, hidup dalam keadaan miskin, tidak perlu berkecil hati ketika ada takwa di hati kita. Karena Allah tidak melihat apa bentuk kita di dunia ini, tapi Allah melihat bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakina yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Jadi Allah tidak melihat kita, gambaran kita, tetapi Allah melihat pada hati kita dan tentunya kepada amal-amal kita. Puasa bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga melatih diri untuk menahan hawa nafsu. Hawa nafsu ini yang seringkali membuat kita atau mendorong kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh syariat. Hawa nafsu ini dapat mendorong kita untuk berkata kotor, berbicara yang tidak baik,
Padahal ini adalah bulan Ramadan. Kita harus bisa belajar untuk lebih bersabar, menahan diri kita dari berkata kasar dan menjaga lisan dari perkataan yang tidak baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya bersabda, jika salah seorang dari kalian berpuasa dan pada suatu hari ada orang yang mengajak kalian untuk bertengkar, ada orang yang memakinya atau mengajaknya berkelahi, maka cukup kita jawab, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Puasa juga membantu kita untuk lebih berempati kepada orang lain yang kurang beruntung, ketika kita lebih memahami bagaimana rasa hidup dalam kekurangan. Puasa juga mendorong kita untuk lebih dermawan, untuk membantu kepada orang lain yang membutuhkan. Pada hadis yang lain dijelaskan bahwa para sahabat menyaksikan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu membagi-bagikan hartanya, membagi-bagikan kepunyaannya pada bulan Ramadan ini. Untuk itu, dengan menjalankan puasa dengan benar, kita tidak hanya meningkatkan keimanan pribadi kita, tetapi juga berkontribusi positif pada lingkungan sekitar kita. Puasa menjadi sarana untuk membangun ketakwaan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis. Pertama, puasa melatih kita untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Rasa lapar dan dahaga yang kita rasakan selama berpuasa membangkitkan empati terhadap mereka yang kekurangan. Hal ini mendorong kita untuk lebih dermawan dan membantu kepada mereka yang membutuhkan. Perbuatan selanjutnya, puasa mendorong kita untuk menghindari perbuatan yang dapat merugikan orang lain, seperti berbohong, ghibah, dan perilaku negatif yang lainnya. Dengan puasa kita dapat menghindari perbuatan-perbuatan tersebut, perbuatan-perbuatan negatif, perbuatan-perbuatan tercela, dan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sehingga dengan demikian maka akan terciptalah lingkungan yang lebih positif dan kondusif bagi kita semua, di lingkungan kita semua. Itulah kenapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa di bulan Ramadan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.